Allah adalah zat yang maha mencipta, memelihara, dan memberi rizki kepada seluruh makhluknya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih Bapak Ibu sekalian untuk hadir di majelis yang mulia ini untuk memikirkan kehidupan akhirat. Pada saat ini orang-orang seluruhnya sibuk memikirkan kehidupan dunia. Padahal dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Sekarang ini memang kita berjalan di atas permukaan bumi, tapi tidak lama lagi kita akan berbaring di bawah permukaan bumi. Setiap hari kita berjalan menjauhi dunia ini. Dan setiap hari akhirat berjalan mendekati kita. Tapi banyak orang yang tidak paham perkara ini. Maka kita bersyukur ibu-ibu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis ini. Hendaknya luruskan niat bahwa kehadiran saya ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menuntut ilmu. Barang siapa meninggalkan rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu, maka tiap langkahnya ini hitungannya adalah jihad fi sabilillah. Seluruh penduduk di langit, seluruh penduduk di bumi, bahkan ikan-ikan di lautan, sampai kepada semut-semut dalam lubangnya, mendoakan ampunan dan rahmat. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dihadirkan di dalam majelis ini. Dan majelis ini tidak dihadiri oleh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian saja. Tapi majelis ini juga dihadiri oleh peserta-peserta dari langit ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-7. Mereka saling memanggil satu sama lain. Bahwa di rumah Haji Helmi ini ada majelis. Di sana dibicarakan kebesaran Allah, keagungan Allah, kehidupan akhirat. Maka malaikat-malaikat pun datang berbondong-bondong juga menghadiri majelis. Hadirin dan hadirat yang mulia, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bahagianya manusia dalam amal agama yang sempurna. Maka siapapun yang amalkan agama, maka dialah yang memiliki hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Walaupun tinggal di gubuk derita, maksudnya rumah kecil, mungkin ngontrak, tapi di sana amalkan agama dengan sempurna, maka Allah akan berikan kebahagiaan. Walaupun tinggal di rumah yang besar, bertingkat-tingkat, tapi di sana tidak ada amal agama, maka tidak ada kebahagiaan. Berapa banyak orang miskin yang nampak sehari-hari kesulitan makanan, kesulitan pakaian, tapi mereka mengamalkan agama, maka Allah berikan kebahagiaan. Wajahnya tersenyum, kesana kemari dengan wajah ceria. Dan berapa banyak orang kaya, mereka tidak amalkan agama dengan sempurna, maka tidak nampak kebahagiaan di hadapannya. Wajahnya cemberut, ketemu orang tidak ada senyum, tanda penderitaan. Hadirin dan hadirat yang mulia, agama ini akan wujud dalam kehidupan kita kalau kita buat usaha. Dan tanggung jawab untuk usaha agama bukan hanya kaum lelaki. Tanggung jawab usaha agama juga di kalangan perempuan. Bahkan kaum perempuan memiliki tanggung jawab yang luar biasa dalam perkara agama. Karena dia bersama anak-anak di rumah. Kalau ibunya ini paham agama, menghidupkan taklim di rumah, maka insya Allah anak-anaknya akan paham agama.
Kalau ibunya tidak paham agama, nanti anak-anaknya akan menjadi penentang agama. Nanti cucunya udah kehilangan agama. Nanti cicitnya udah tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adanya usaha untuk membawa kita ke arah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah satu karunia yang sangat besar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu para sahabat kehidupan mereka ini 4M. Kaum lelaki ini setiap hari di hadapan Nabi mereka menjadi muta'allim, menjadi pelajar. Pulang ke rumah dia berubah menjadi muallim, menjadi pengajar. Kepada tetangga dia menjadi muballigh. Dan sesekali dia keluar memperjuangkan agama menjadi mujahid. Muta'allim, muallim, muballigh, mujahid. Ini kehidupan sahabat. Setiap rumah itu menjadi madrasah. Setiap ibu jadi mudarrisah. Setiap anak jadi murid. Dan setiap ayah jadi mudir. Madrasah yakni tempat sekolah. Tidak ada TK, tidak ada SD, tidak ada SMP, tidak ada SMA, tidak ada kampus. Setiap rumah jadi madrasah. Dan setiap ibu memikul tanggung jawab untuk menjadi mudarrisah. Dari mana didapat ilmu untuk diajarkan kepada anak-anaknya? Dari suaminya. Dari mana suaminya dapat ilmu? Dari masjid. Inilah kehidupan sahabat sehari-hari. Jadi suami pulang dari masjid, menyampaikan ilmu yang diajarkan di masjid, kemudian ibu ini menyampaikan kepada anak-anaknya. Jadi keberkahan ilmu yang ada di masjid itu bersambung ke rumah. Setelah hari ini, kenapa di masjid-masjid ini taklim tidak hidup? Karena hari ini ibu-ibu tidak ada yang bertanya kepada suaminya, "Pak, tadi taklim apa di masjid?" Karena suami tidak ditanya, akhirnya suami tidak berniat, suami tidak berminat, suami tidak bersemangat untuk taklim di masjid. Karena apa yang dipelajari tidak ada yang menanyakan. Orang kalau belajar sesuatu tapi tidak ada yang menanyakannya itu jadi merasa sia-sia pelajaran itu. Jadi ibu-ibu di Talang Lea ini mulai hari ini setiap hari harus bertanya kepada suami, "Pak, belajar apa hari ini? Taklim apa hari ini?" Kalau ibu-ibu tanya seperti ini kepada suami, insya Allah mulai besok suami akan semangat untuk taklim di masjid. Dia akan mendengarkan dengan hati-hati. Dia akan mengulang-ulang apa yang dia dengar. Sepanjang jalan dia pulang dari masjid ke rumah, dia akan ulang lagi. Karena dia akan ditanya oleh istrinya, "Pak, taklim apa di masjid?" Akan ditagih oleh istrinya, "Pak, taklim apa di masjid?" Dan suami pun telah menunaikan haknya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Yakni mengajari istrinya ilmu-ilmu yang didapatkan dari masjid. Kemudian sang istri pun akan mengajarkan kepada anak-anaknya apa yang diajarkan oleh sang ayah. Cambiabei.